Halo semua, balik lagi ke konten kita PAC dengan partner yang sama. Di sisi kanan gua ada Kevin, di kiri gua ada Peter. Ngomong anjing. Ya. Halo. Balik lagi di ngobrol bareng teman. Masih tetap bertiga aja ya. Iya, bertiga. Kita belum kepikiran buat. Mungkin ya nanti lah next episode kita bakal ngundang seseorang. Seseorang itu kalian nggak perlu tahu. Tungguin aja. Karena kita masih ngatur schedule satu persatu ya. Karena banyak yang pengen. Berarti yang datang tuh orang-orang penting semua. Orang penting. Orang penting. Penting di posisinya masing-masing. Oh, di kancah TikTok ada, Iya, di bagian ada. Instagram ada, musik juga ada. Oh, ya. Kayaknya keren banget nih kita. Keren dong. Keren banget kita ya. Keren dong. Gila. Kita siapa sih? Enggak tahu. Tahu siapa? Siapa sih udah bubar. Apa sih? Ya, di segmen ngobat kali ini kita bakal bahas sesuatu yang berbeda ya. Apa tuh? Apa ya? Penasaran banget. Mungkin kita bakal bahas hal-hal yang mungkin relate juga sama kalian yang nonton. Ya. Apa sih, Kak? Apa ya? Mungkin dari segi ya kita semua anak muda pernah ngelakuin ya, yang namanya nongkrong, ya gak sih? Nongkrong, ngopi, Ya kan? Gak ada kerjaan. Ya, slang banget tuh. Cepat. Ya. Oh ya, hari ini kita ditemenin sama Kopi Easy dari peasy. dari Easy Easy Peasy. Peasy. Ya Easy Peasy. Tahu lah harus apa. Ya, you know lah harus ngapain. Nggak, Kali aja kan. Kita nggak disponsor tapi emang kita sering ngopi di sini. Ini enak banget sumpah. Rekomen banget buat kalian yang anak-anak Cibubur, apalagi rumahnya atau misalnya sering nongkrong di deket-deket legenda wisata, boleh banget mampir di Easy Peasy. Keren banget. Fun fact, di Kemang juga ada ya. Buat anak-anak yang Oh, ada di Kemang? Di Kemang ada. Di mana aja tuh, Kak? Di Kemang cek aja langsung. Enggak, maksudnya ada di mana aja selain di Kemang sama Cibubur? Oh, di Kemang only di Kemang sama Cibubur doang sih, setahu gua. Oke, jadi kita mau bahas apa nih? Hari ini kita bakal bahas tentang gaya nongkrong anak SMA yang kejaksel-jakselan. Sebel banget. Iya sih. banget. Tapi gue setuju sih. Anak-anak Cibubur tuh zaman-zaman gue SMA juga ya. Rata-rata tuh berpakaian tuh ngikutin ke Jakarta Selatan gitu. Walaupun emang Cibubur tuh lebih mepet ke Jakarta Timur, tapi kok style-style yang kayak pakai Vespa Matic gitu kan. Oh, berarti dari perspektif gua tentang Cibubur sebenarnya masih ada culture Jakartanya ya. Oh, iya. Tapi geografisnya tetap Bekasi gak sih atau gua kurang tahu kan Cibubur banyak tuh, ada yang Bogor. Cibubur tuh luas sih, men. Luas. Maksud gua dia tuh masuk ke Bekasi masuk, Jakarta Timur masuk, terus Depok masuk, Bogor masuk, dan rumah gue masuknya Bogor ya. Rumah lu? Kalau gue tuh masuknya berarti Bogor juga. KTP lu apa? KTP lu Bogor ya. Kayak contoh bagi-bagian Arundina tuh, Arundina tuh Jakarta Timur. Buat kalian yang di Cibubur yang tahu Arundina ya. Yang biasanya main biliar di Dinar. Nah, itu tuh Jakarta Timur ya, setahu gua. Terus dia ada laluin Nanggung tuh Depok kan ya. Dan Keranggan tuh udah Bekasi gitu. Jadi betul. nah kalau bilang rumah lu mana? Duh, gue bingung lagi jelasinnya. Lebih baik ngomongnya Cibubur deh gitu ya, Cibubur. Jadi pembahasan kita tuh anak-anak SMA tuh. Jadi gimana coba? Anak-anak SMA di Cibubur. Karena gue dari mungkin jujur ya, mungkin tongkrongan anak SMA negeri dibandingkan swasta itu lebih seruan negeri gak sih? Negerinya tuh kayak apa, bro? Negerinya tuh kayak Nongkrong warung kah atau nongkrong warung juga. Nongkrong warung malah swasta juga ada loh. Iya, swasta gue swasta, tapi gue nongkrong di warung gitu. Oh. Ada warung khusus, bukan khusus juga sih, maksudnya emang anak yang tradisinya lah. Aku hampir menyebut merek. Jangan. Kan di episode sebelumnya udah tahu ya, lu di Ketapang kan. Gue di Ketapang ya. Oh iya, lupa juga gue. Iya kan. Maksud gue emang rata-rata hampir, kayaknya nggak cuma di Cibubur doang, hampir semua sekolah punya tongkrongan yang emang ibarat tradisi. Betul. Dari turun temurun, ngerti nggak sih? Yang bakal yang paling tua-tuanya lah. Kayak lanjutin dong tongkrongan ini. Bakal ada terus penerus. Bakal ada terus narik gitu. Terus gitu. Nah, kalau gue di SMA, gue swasta di Ketapang ya. Kalian tahu. Gue ada tongkrongan, warung juga. Bukan warung yang kayak, bukan warung yang apa ya? Bukan warung yang, kan banyak orang yang nganggep warung tuh kayak ada coffee shopnya. Ngerti maksudnya? Ngerti nggak maksud gue?
Oh ya, ngerti. Ngerti nggak? Maksudnya yang Gua lebih ngerti rapih dibandingkan warung-warung Oh, iya, yang warung-warung biasa. Maksudnya warung gua warung yang standar warung, ngerti nggak? Bukan warung yang Ya gue paham, maksud gue Bukan warung yang- kayaknya dari pandangan gue kayaknya Jakarta juga maksud gue kayak emang walaupun emang kayak sekolah-sekolah elit di Jakarta juga kayaknya tongkrongan juga warung-warung juga sih. Tapi tergantung daerah mungkin. Bisa tapi dibilang. ada yang maksud gua warungnya itu bukan warung yang apa ya? Gimana ngomongnya ya? Pelosok. Iya, bukan warung Iya pelosok kasarnya yang warung-warung dekil lah iya, gitu kan. warung-warung dekil gitu loh. Tapi kalau misalkan gue sendiri ya gue nongkrong di tempat kayak gitu dulunya waktu Oh, iya. SMA. Dan karena emang Dan it's okay juga gak sih? It's okay Maksudnya juga buat nggak nongkrong kenapa-napa kayak juga gitu. malah menurut gue itu yang menjadi Iya. history di zaman SMA bahkan sampai sekarang kadang-kadang gue masih suka mampir ke tempat SMA Nongkrong gue itu SMA, kayak ya. buat entah gue main gitu atau segala macem. Cuman emang karena gue udah lulus udah terlalu lama jadi gue udah nggak kenal adik-adik kelas gue di Bojo jadi kayak jadi jarang gitu. Fun fact sampai sekarang gue masih nongkrong loh. Gue masih nongkrong loh. Oh berarti dia ini alumni yang masih Oh, yang bersaing. masih- Iya, abang-abangan gila. Gak gitu, gak Abang-abangan gitu. yang suka masih Nggak malakin begini. adik kelasnya. Enggak. Dia kalau gua- di rumah, aduh, gak ada rokok. Iya, yang kayak- Gua tahu kemana. Yang kayak Gak tahu. lo beli rokok dulu. Beli rokok dulu. Gak ada rokok ini. Beli rokok dulu. Beli rokok dulu. Apaanan ini kosong banget gak ada rokok. Enggak itu bahas Bekasi. Jangan. Di Cibubur enggak ada kayak gitu. Cibubur nggak. Di Cibubur enggak ada kayak Nggak gitu. ada gitu. Enggak ada yang ngapak kayak gitu Tapi enggak gua ada. mau nanya, kalau misalkan Bekasi ke Cibubur tuh masih ada logat-logat nyablaknya gak sih? Sunda, biasa Sunda. Sunda Kalau ya? di gua ya, kalau gua kan gue sekolah di Bekasi kan. Maksudnya Keranggan lah gitu kan, negeri gua. Ya pasti anak Cibubur pasti tahu lah negeri di Keranggan itu doang gitu kan. Iya, iya. Kalau di gua kan sekolah gua masuk ke Bekasi, lebihnya Sunda sih. Oh, Sunda. Jarang ada yang kayak Orang orang berantak banget tuh Karena- bocah gitu ya. iya, Nggak, iya, hampir nggak ada. hampir Hampir nggak ada yang nyablak gitu loh. Karena mungkin rata-rata waktu di sekolah gue itu walaupun emang sekolah gue Bekasi, mungkin di zaman gue itu kan zonasi ya. Dan mungkin zaman sekarang juga masih gue nggak tahu ya. Jadi yang kayak ya dia yang sekolah di situ yang rumahnya deket-deket situ-situ aja. Aha. Yang kayak kalau misalnya sekolah gue anak-anak Citra Grand ya, di ujung-ujung anak-anak orang kaya juga kan. Jadi hampir nggak ada bahasa-bahasa yang kayak "Ih, bocah orang Deanta banget. Deanta. Lu mau kemana? Biasa wadon gua ini lah kan ya. Wadon gua. Ngopek dulu kita. Nggak ada. Hampir Nah, nggak ada. tapi kok lu ngerti sih? Lah teman-teman gue kayak beginian semua. Jadi gimana ya? Ya kayak kameramen gue kan juga katro tuh biasanya. Oh, berarti semua yang nyablak kat lo? Enggak juga, enggak. Oh, berarti Cuman gue dari dulu enggak. Cuman dari dulu emang gue Hampir blunder. cuman emang gue dari dulu tuh sama nyokap gue emang kayak kalau misalkan ngomong yang kayak gitu-gitu tuh nyokap gue kayak bosok kamu gitu. Gue emang yang sama nyokap tuh yang terlalu yang maksudnya yang Yang- attitude gue harus ya, bener menjaga banget lah attitude kayak ya, ngerti. kayak table manner segala macam gitu kan gue diajarin juga sama nyokap aja kayak gue nggak tahu mungkin ada beberapa yang kayak gitu juga yang kayak contoh lu makan biji makan ya Oh, yang Kayak sampai ngecap-ngecap itu kan gitu kayak- ya, iya, iya. megampar kamu ya jadi gitu kan ya Paling benci. jadi itu Tapi- paling benci banget Tapi orang Cina kebanyakan gitu. Maksudnya yang makan, lu ngerti nggak? Maksudnya lu pernah lah lihat video orang Cina kalau makan tuh yang sampai oh yang yang ini ya, rusuh banget gitu, ngerti yang nggak apa lu? namanya yang ini Yang rebutan. yang konten-konten TikTok yang Iya. ini ntar videonya di sini ya Ini di sini nih ntar nih. Editor. Contohnya. Editor, hey, Harus apa? semangat. yang dia ngambil ada 3 makanan terus Iya, ada 3 makanan diacak dulu tuh. terus akan Iya, makanya, oh, anjing. Tapi bikin lapar loh, iya gak sih? iya kadang-kadang Video-video kayak gitu cuman bikin kadang-kadang ada juga yang bikin gue enak gitu Nah, yang menurut apa gua- next time kita bikin aja kali ya? Gue pernah. Jangan. Gue pernah. lu tau gak sih ini tahu busuk Cina. Hah, tahu bus? Ih, gua Tahu Gua tahu. jamur tau kan lu? Gua tahu. Yang tapi- jadi itu dia tahu putih biasa, kayak tahu sutra. Dia tuh dikukus terus dibiarin sampai berjamur terus dikasih bumbu lagi tuh terus difermentasi kan di dalam iya, guci iya. gitu. Kan gue penasaran ya anjing makanan. beli lagi? Nah, waktu itu gue pernah makan di satu tempat kayak semacam apa namanya? All you can eat ya, kayak gitu di Senayan City. Ada yang kayak inian apa? Ngambil bumbu gitu dan itu ada tuh di situ. Oh iya. Gua ambil. Rasanya anjing banget. Rasanya wah, nyekit, Cuk. Sampai kan gua ngambil nih. Ya kan karena gua penasaran sering ngeliat di Iya, di yang TikTok, gua di iya. TikTok gitu kan. Terus pas gua ngambil ke meja temen gua ngomong gini, "Emang lu suka gituan?" Gitu kan gua kayak suka. Suka, ya udah Pas gua makan sekali,
Iya. Sekarang gue makan lagi. Menyesal. Aku menyesal. Menyesal, kesal, Bilang. anjing. Itu. Kalau gua tongkrongan, nih mungkin agak intermezzo dulu. Gua mau bahas Tambun. Gua pembelaan dari lu yang mungkin mengira kalau Tambun tuh agak sedikit terbelakang. Oh enggak sih, gue nggak bilang kayak gitu. Hey. Enggak, gue nggak bilang. Gue SMP main ke Tambun ya, ke Grand Wisata. Jangan bikin blunder sendiri dong. Enggak, seakan-akan gue kayak ngejelek-jelekin Tambun. Iya, Enggak. Tapi kalau di Tambun justru apa ya? Karena mungkin dari budayanya yang masih agak kental sama Betawi mungkin ya. Dia tuh jadi apa ya? Kalau kita punya tongkrongan warung atau kayak tongkrongan SMA, itu kadang kita juga berbaur sama yang punya tongkrongan. Ngerti gak sih? Kayak mungkin ada yang punya warung nih, sekeluarga siapa lah. Biasa panggilnya Babe. Iya, gue juga Mamang. Mamang. Ya, gua panggilnya Tongkrongan Babe. AA, Gua panggil iya Babe. kan? Engkong. Nah, di situ Nya. masih ada budaya apa ya, kekeluargaan mungkin. Karena kadang lu ngerti gak sih yang misalkan lu cabut pelajaran keluar dari sekolah, mana ya, ke tongkrongan warung gitu kan yang emang biasa lu tongkrongin. Ntar kita kadang datang sana cuman misu-misu udah ngeluh. Kenapa lu? Biasa cola. Gue juga kayak gitu Oh sih. jadi yang jaga warung ngerti ya? Iya ngerti, terus Tahu kadang lah keadaan. udah saling Iya. saking ngertinya tuh kayak Jadi kayak bapak sendiri. udah Iya. udah makan belum lu? Madang bareng ini kita nyendok bareng ya. Udah. Kadang gue juga kadang juga kalau sebelum itu ngutang gitu kan. Iya sama gitu. Nggak, tapi jujur ya, gue nggak tahu kenapa, gue ngakak loh sama logatnya tadi apa? Logat ngapak ya? Nyablak. Nyablak ya? Ngapak mah Jawa. Jawa ya? Jawa ngapak. Kok ngapak sih? Nyablak. Nyablak. Yang nyablak gitu tuh yang Kalau merepet, nyorotos mulu ya? Merepet gitu iya, ngoceh mulu. Cebol kayak lu. coba dong ajarin beberapa bahasa ini dong. Iya, biar warga Cibubur ngerti Iya, bahasa-bahasa iya. Bekasi gitu kan. Bahasa Oke, Bekasi. Apa ya? Coba ajak ngobrol dulu. Ya, misalkan lu ke warung nih. Enggak gini aja deh. Mi, lu dari mana, Mi? wadon gua, ribet banget gua, ribet bae. Ampun dah. Punya bini begitu banget. Orang ngerti pisan sama kita ya. Orang ngertiin lakinya ya? Iya. Buset. Udah buset, udah kata gue juga. Udah kata gua mah udah lu diem bae udah di rumah. Anteng. Nyoci ge. Nyak uno jemuran. Nah, itu termasuk merepet juga tuh. Iya, itu terutup Nyorotos mulu. rotos mulu. Tapi emang ciri khas tau kalau orang Betawi ya agak sedikit apa ya hiperbola sama omongnya tuh cepet. Yang kadang-kadang tuh yang kayak pagi-pagi nyuci motor. Weh, Mang Udin, mana? Lah iya gitu-gitu ya. Pinjem duit. Iya, gini. Gini, Mang. Ini dulu datang. Assalamualaikum. Gitu kan. Nmax bar itu. Iya kan? Iya Pak Haji, kita mau baru ngambil itu anak minta. Iya dah. Masuk boleh ini. Wait, masuk boleh. Masuk. Ada kopi kali gitu ya? Iya, ada kopi. Orang ini kita belum masak, Nyak. Nah, ya udah apa bae dah kita mah diterima. Iya kan. Terus gosok-gosok paha tuh dia. Gosok paha. Iya, ini anak belum bayaran kola, ada lo pinjem 100 gitu ya. Gitu tuh. Apalagi. Oh gitu ya? Iya, gitu. Kayak gitu. Kok kalau orang Sumpah udah gua baru tahu loh. lus paha gini. Udah pasti minjem duit. Oh udah ngelus-ngelus paha udah bersih. Berarti gitu ya? Berarti gitu. Oke. Atau ini ya, atau apa namanya? Mabit. Apa sih namanya kalau misalkan lomba-lomba antar kelas tuh? Oh, kelas meeting. Kelas meeting. Gue lupa. Soalnya di sekolah gue tuh ada bulan bahasa sama kelas meeting gitu kan. Nah, gue lupa tuh pokoknya di antara dua acara itu gue cabut sekolah ceritanya kan. Bukan cabut sekolah, gue ke sekolah. Cuman gue karena itu lagi ada acara, Lu bosen lah ya. Cabut. gue bosan lah kan gak ada Cabut, pelajaran iya, kan. iya. Gue cabut nih ke tongkrongan. Jadi kan tongkrongan gue itu tuh ada 3 tongkrongan gue sekolah itu. Yang buat anak kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 gitu kan, dipisah bukan berarti nggak akur, tapi kayak ibarat karena tempatnya tuh kecil, saat kecil jadi dipisah-pisah gitu karena gue cabut ke tongkrongan anak kelas 3-nya. Gue nongkrong di anak kelas 3-nya. Awalnya tuh gue berdua sama teman kesangkatan gue tapi beda kelas. Namanya Rizky. Nah, gabut Ki, rokok kan. Terus kakak kelas gue dateng nih, 2 orang kakak kelas gue ya. Udah dateng kan set. Gabut nih. Ngerokok, ngopi kan zaman SMA itu. Lu tau gak sih abang-abang odong-odong yang mobil yang keliling gitu kan.
lewat dia. Brrrr. Kan gue orangnya ngide ya dari SMA ya. Gue bilang, naik yuk. Bengong. Terus kakak kelas gue, yuk lari. Ayo sambil lari kan. Lari lagi semua. Bang, naik lah nih kita nih. Naik nih berempat kan ya. Itu posisi abang-abang kereta itu kosong. Jadi yang naik itu cuma gue berempat. Jadi berlima sama abangnya. Iya. Jalan lah. Karena di jalan sekolah gue itu kecil, di Keranggan. Jadi tuh pas gue jalan itu depan gue ada mobil. Gue inget banget mobil ras atau Terios gitu. Set, mepet dong. Bener-bener mepet banget. Di sebelah kanan gue itu ada rumah lagi direnov. Di sebelah kiri gue ada nenek-nenek lagi jalan. Nenek-nenek kan jalan lama ya. Kan mepet ya. Abang kereta gue pengen ngambil ke kiri. Lu tau gak nenek-nenek dilindes. Apanya goblok? Kakinya iya. Sampai nenek bilang gini. Kisah lu tau gak tuh sama? Kan sebelah kanan gue kan ada ini ya, ada apa? Yang rumah bangunan. Kulingnya lu tau gak? Kulingnya ngelempar ember ke supir kereta itu. Dur ke mukanya. Dia pakai arit apa celurit gitu. Lu tau kakak kelas gue yang duduk di samping abangnya panik. Lu tau gak? Gue di belakang juga panik. Gue bingung gini dong ya. Gimana kan ya? Akhirnya gue diem doang kan ya. Akhirnya tuh abangnya minta maaf tuh. Maaf gitu. Lagi nenek-nenek udah teriak. Masih digas. Gue inget banget demi Allah masih. Gitu kan. Orang nggak ada rasa empatinya gitu. Nah, udah tuh. Nenek-nenek kelindes. Itu dia. Dulu. Enggak, tapi bukannya odong-odong tuh kalau misalkan dia, maksudnya kalau lagi ada yang naik ya, bukannya diem dulu ya, dia berhenti di tempat gitu? Atau dia sambil jalan? Sambil jalan. Oh, sambil jalan. Dan itu kan odong-odong itu mesinnya mesin kijang ya kalau nggak salah kan, mobil mesin kijang. Jadi kayak ya udah dia apa namanya? Karena dia mepet, dia pengen lewatin tapi lewat jalur kiri gitu kan. Maksud dia mikirnya bisa kali ini nenek-nenek gitu, karena nenek-neneknya juga lama jalannya kan, kelindes gitu. Akhirnya di nama abang-abang kulingnya itu dinilai celurit kan. Terus itu gue bilang, anjing gue ngeri banget kan, gue diem doang tuh belakang gini kan, anak SMA ya goblok dinilai celurit kan ya. Akhirnya udah tuh abangnya minta maaf kan, jalan. Baru berapa meter abang ngomong ini, oh tadi mau gue pukul tuh. Iya kata gue tadi diem. Tadi diem. Gak ada majuan dikit dia baru ngoceh kata gue. Ya elah kata gue. Gak cuma situ doang tuh, jalan kan. Set jalan. Gue nggak tahu itu. Gue baru tahu tuh jalan itu pas naik kereta itu. Jadi lewatin sawah-sawah gitu ceritanya. Sawah-sawah. Jadi ada jalanan tuh kayak dia turun. Satu jalan dia turun, belok ke kanan, tapi langsung tanjakan. Jadi pas kalau ke kirinya itu langsung jurang. Jadi pas turunan belok ke kanan gini itu tanjakan kan. Jadi pas turun gini naik nih. Mundur cok keretanya. Gak kuat. Gue jadi lu gue panik. Itu mundur 2 kali. Bang, gue diem kan ya. Lu tau gak abang ngomong apa? Biasa ngetes mesin. Gue pengen teriak, lu ngetes mesin gak usah sama gue anjing kata gue. Biasa ngetes mesin. Wah, gue udah gondok banget gue ya. Udah kayak gitu, jalan lagi lah. Gak nyampe situ doang, jalan lagi. Banyak banget. Kalau lu tahu tuh Giant yang udah tutup enggak jauh banget. Ini di Giant Bogor mana nih, nih? Giant Yang ini, Mitra 10. Oh, iya, tahu. Kan sebelah kirinya tuh ada gang buat ke Jatirangga ya, ke sekolah Yadika. Iya. Dari keluar Keranggan nih, itu kereta ngebut, Cok. Turunan. Enggak, maksudnya udah jalan Raya Cibubur. Oh, iya. Itu ngebut sambil denger setel dangdut. Tau gak lu sepanjang jalan tuh gue diem doang sama temen-temen gue tuh, sama kakak kelas gue. Set, jalan. Pas udah belokan Jatirangga, gue ngomong, "Bang, bukan ke kiri." Lu tau gak, di posisi ngebut langsung belokin ke kiri. Ih, anjing, lu bayangin kepanting itu lu. kalau misalnya sebelah kiri ada mobil kan mati gue itu ditabrakan ya. Dia langsung belok ke kiri, dia berhenti. Beli rokok. Dia beli rokok, gue langsung ngomong, "Anjing, gue bete banget nih," kata gue ya. "Cabut aja lu nanti," gue bilang gitu kan ya. Tuh, jalan-jalan lagi tuh abangnya lewatin ke depan sekolah. Nggak ada aba-aba. Abang kelas gue langsung loncat, lari. Kagak ada yang bayar. Jadi gue ikut lari. Refleks. Kan zaman-zaman SMA kan celana kecil kan, celana kecil ketat banget. Itu gue lari susah-susah banget, Cok. Gue lari masuk ke gang-gang, gue masuk ke kayak kebun-kebun gitu. Ngumpet gue di kebun-kebun anjing. Itu abang-abangnya ke sekolah gue. Itu Maksud gue logikanya aja, gue udah dibikin mati 3 kali. Maksud gue mau bayar kan gak mau gue ya. Sakit tuh abang-abang tuh. Nah dari situ gue masih inget tuh abang-abang kereta itu. Tapi kasihan lu. Sebenernya kasihan. Udah dilempar ember. Maksud juga gue udah diancam nih, udah mau dicorok celurit. Gue maksudnya gak bayar lagi nih orang, gila gak lu? Gak, gue juga kalau misalnya ketemu abang-abang gue bayar situ. Gue belum ketemu lagi sama dia. Gue juga udah lama gak main ke sekolah gue kan. Maksudnya kadang gue kalau misalnya lagi main ke sekolah gue tuh abangnya suka lewat. Tapi lu CS-an sama abangnya? Kagak, gak kenal, baru itu situ bang, iya.
Mungkin next gue bakal bayar sih kayaknya. Sama minta maaf dulu. Ngapain juga lu naik lagi anjing. Buat abang-abang yang nganterin dia nih. Kalau nonton nih inget nih. bayar. Ini belum bayar nih. Gue inget banget abang-abang pakai kacamata, tebel banget kacamatanya sumpah. Tebel banget kacamatanya. Nah, nih ngomongin tongkrongan. Lu maksud gua, lu kan pasti punya guru-guru yang rese ya gak sih? Iya, Guru-guru yang rese, pasti. maksudnya bukan rese gimana ya? Maksud gua mungkin di masa-masa anak SMA pengen seneng-senengnya. Tapi malah ada aja gitu loh guru yang kayak hal yang nggak usah dipermasalahin tapi dipermasalahin, ngerti nggak? Ada banget. Ada kan? Gue pernah ada satu momen, gue nongkrong di warung biasa gue nongkrong. Jadi ada yang namanya tuh disidak dadakan gitu loh. Oh, Kayak razia. Iya, razia. Tapi bedanya razianya ke warung. Disidak seadadanya tuh. Iya, ngeri. Gue lagi nongkrong. Gue untung lagi gak megang rokok kan. Tapi gue kalau di sekolah lo ada nggak? Maksudnya kalau misalkan ada radiusnya nggak? Kalau misalkan nongkrong tuh? Iya, biasanya kalau misalkan punya tongkrongan tuh kita harus agak menjauh dari sekolah. Iya. Wah enggak, tongkrongan gue depan pagar banget. Jadi lu buka pagar sekolah, itu tongkrongan gue. Kalau lu radiusnya berapa? Kalau gue tuh radius 100 meter kalau nggak 100 meter dari sekolah, gerbang. area gerbang sekolah. Itu ya udah bebas, maksudnya udah bukan tanggungan sekolah gitu loh. Kalau sekolah gue malah ibarat ya lu terserah mau ngerokok depan, ya gue bukan menjelekkan sekolah gue ya, tapi di zaman itu kayak ibarat gue yang denger ya, kayak ibarat ya jangan pakai seragam, nggak ada atribut sekolahnya. Itu yang gitu. maksudnya mau Maksud bilang. gue juga salah juga sih, maksud gue anak SMA zaman itu juga sebenarnya gue mikir ngapain sih gue ngerokok, gue belum bisa ngasilin sendiri gitu kan. Gila. Akhirnya kita kayak lihat anak SMA sekarang ngerokok pakai seragam, lu apaan sih? Iya. Padahal gue juga melakukan hal. Padahal dulu kayak yang gitu. sama ya, benar-benar. Ya, terus lu itu jadi maksud gua ada nggak peraturan kayak lu mau nongkrong di tongkrongan lu tapi at least buka seragam gitu? ada gua. Pasti kayak gitu kan? Pasti kayak gitu. Gue disidak. Posisinya gue nggak pakai seragam. Gue tuh kan selalu kalau ke sekolah tuh pakai kaos, daleman sama seragam. Kalau udah nongkrong gue lepas seragam, ya kan? Pas gue nongkrong, tiba-tiba gue lagi waktu itu gue lagi makan tongseng kalau nggak salah, tongseng ayam. Gue lagi makan tuh. Temen gue nggak ada abang-abang ngibrit tiba-tiba kan, ngibrit. Gue ngeliat, lah udah ada guru gue di sono. Gue makan aja. Guru gue udah, kamu ngapain di sini? Loh saya lagi makan bu, gini-gini saya di rumah mama saya nggak masak, gini-gini segala macam. Gue bilang gitu kan. Jangan cerita sedih. Iya. Terus tuh guru deket sama mak gue. Pak. Tuh guru deket sama mak gue. Pas gue nyampe rumah, kamu ngomong apa? Itu kan waktu itu gue SMA masih belum boleh ngerokok kan ya, nggak boleh ngerokok. Kamu nongkrong di warung-warung itu ya, digituin kan? Enggak, makan doang gini-gini soalnya. Warung di ini bundaran. Iya, warung beneran di situ. Terus gue bilang, enggak ini makan doang kok gini segala macem. Terus ngapain bilang emang nggak ada makanan di rumah? Emang mami gak emang mama nggak sediain kamu masakan makanan buat di rumah sampai kamu harus makan di luar? Gue kan ngerasa bersalah ya nyet. Maksudnya nyokap udah masak segala macem. Itu gue gedek banget sama itu guru anjing demi apapun. Karena maksud gue gini loh, ya udahlah gue cuma makan gitu loh, nggak ada hal yang maksudnya nggak ada hal yang nggak harus lu permasalahin gitu loh, kecuali gue lagi nyebat pakai seragam, kecuali makannya sambil ngapain. Iya, ngapain tuh enggak, lu jelasin dulu, lu jelasin enggak tanggung jawab. Kali aja lu lagi makan sambil minum arak kan nggak logis anak SMA begitu kan. Emang lu kayak gitu emang. Oh lu jadi SMA lu membandingkan cerita lu sama dia. Emang gue SMA minum arak. Oh beda. Hah? Beda. Enggak, lu enggak minum arak, bukan arak. Amer. Enggak, Intis. minum SMA, gue SMA enggak minum. Sampai sekarang gue enggak minum. Minum yang lain. Minum kalau enggak minum mati lah ya. Iya, minum. Gue minum kopi. Gue SMA ngopi doang. Oh, kopi doang. Ya, jadi ya gitu. Anjing, masa gue ini banget sih pencitraan banget, enggak gue minum lah, gila. Pencitraan banget. Tadi Intisari lah gila. Coba di flashback ya. Editor tolong dibalikin. Tadi dia pembelaan diri ya. Tadi dia pembelaan diri. Gue minta tolong editor ya. Jangan ngeluh kamu editor. Jangan ngeluh kamu. Kerja yang bener, oke? Amer. Enggak. Intis. Minum SMA, gue SMA enggak minum. Sampai sekarang gue enggak minum. Minum. Enggak. Tadi dia ngeluh. Pencitraan lah gila, gue minum kok enggak. Tadi dia pembelaan diri, enggak pernah minum. Sekarang dia bilang, gue pencitraan. Enggak, lu juga minum? Gue SMA minum. Iya, gue SMA minum. Sekarang? Enggak. Oh, bohong. Lah, bukti-buktiin aja, bro. Kali aja ada brand minuman yang mau masuk. Wow.
Kali aja kan. Tapi gua nggak minum. Kita udah sih di atas umur sebenarnya. semua kan. Iya, gua 21. 19. Lu kan yang paling Ntar kalau Brand mau masuk tadi dia saya keluarin. Iya, ntar nggak usah masuk segmen. Iya kan? itu bisa diomongin. Itu bisa diomongin. Kali aja kan ada yang masuk ya udah. Saya sosial kok minumnya. Enggak pemabuk kok. Nggak pemabuk ya. Jadi yuk cuma peminum. Bukan pemabuk bukan ya. Pemabuk. Seperti perintis bukan pewaris. Siapa ya? Ngomongin Siapa? soal pemabuk. Enggak. Gua salah aja. Kita mungkin next kita mungkin next ngomongin mabok-mabokan ya. Mabuk-mabokan kalau ada abokannya. Ada abokannya nanti next. Kita lagi ngopi nih, lagi ngomongin asik Kita dah. ngomong Tadi gue asik. ngomongin soal guru yang bikin kesel, gue juga ada tuh guru Ada? yang bikin kesel. Ada banget sampai Ada banget ya. di zaman itu gue sakit hati dan mungkin gue kan tipe orang yang kalau misalkan ada yang bikin gue kesel gitu gue bakal apa sih namanya membekas lah ya. Ada sebenarnya membekas banget sama gue tuh dan tapi nggak gue jadi dendam jadi ya udahlah gitu udah lama Ya juga. udahlah aja gitu ya. Jadi waktu itu kan gue SMA kan yang gue bilang sebelumnya kan di episode sebelumnya gue tuh SMA tuh pindah-pindah. Nah, Dan gue tuh waktu itu pindah dari kelas 1 ke kelas 2. Pindah sekolah. Gue inget banget, jadi kan gue sekolah swasta ya, gue pindah ke negeri. Gue nggak tahu kalau misalnya sekolah negeri itu buku paket tuh beli. Oh. Kalau swasta kan Kalau dikasih swasta kan. dikasih. Lu dikasih nggak swasta? karena aku udah bayar. Karena udah bayar di awal udah bayar di kan, awal ya kan? gitu loh. Udah dikasih tahu. Nah, gue masuk, gue nggak tahu kalau buku paket tuh beli. Gue inget banget itu pelajaran biologi. Kameramen gak usah ketawa ya. Satu sekolah soalnya. Satu kelas sama saya. satu Dia tahu kejadian itu, itu ya. Oke. Jadi gue biologi itu. Jadi dia nih kameramen gue itu duduk waktu itu sebelah gue. Dia bilang ngomong gini. Lu kalau beli buku paket, beli yang penting-penting aja. Hah, buku paket belilah bego, di mana-mana beli. Lah mana gua tahu, gua swasta, Cok. Gua bilang gitu, gua swasta dulunya kan. Gua baru pindah ke negeri. Kaya ya berarti. Enggak gitu. Maksudnya terus waktu itu gue bilang, yaudah deh nanti gue beli gitu kan. Nah kebetulan gue dapat di minggu pertama gue pindah itu, hari pertama apa minggu kedua gitu, gue lupa minggu berapa, minggu kedua dapat guru itu tuh yang biologi itu. Gue belum beli buku paket apa-apa karena gue pengen bilang ke nyokap itu belum lupa terus. Namanya juga anak SMA kan lupa mulu ya kayak antar pulang bilang lupa gitu kan. Kira dia ngomong apa pas gue masuk pelajaran dia ngomong, Kevin, kamu nggak punya buku paket? Buku ini ya. Belum beli bu. Bilang Itu gitu. biologi tuh. Biologi belum beli bu. Loh, kok belum beli? Kan ya teman-teman udah pada beli gini. Kamu kenapa nggak beli? Gak mampu, hah? Oh, anjir. Sampai gitu. Kamu nggak mampu. Orang tua kamu sampai gini. Orang tua kamu nggak mampu buat beli nah? Apa kamu anak pungut? Demi Allah, gue inget banget gitu. Itu maksud gua Demi Allah gue. Demi Allah. Maksud gua- Akhirnya di situ gue sakit hati dong kan. Kata gue, nyelekit banget kata gue, Cok, sampai to the bone, Cok, to the bone. Terus di hari itu juga, yaudah bu, saya beli sekarang kan. Gue nelfon nyokap gue nih, mah transfer uang segini. Dan biasanya tuh waktu di zaman gue sekolah itu yang gue bilang tadi kata teman gue ini kameramen gue, kameramen kita lah, anjing. Dia bilang kalau beli buku paket tuh yang penting-penting aja, nggak usah semua karena ada beberapa guru yang nggak pakai buku paket Iya, gitu nggak kan, perlu kayak buku contoh paket. olahraga itu kalau nggak salah kan. Akhirnya kalau gue dendam itu gue telepon sama gue minta duit, kalau nggak salah berapa ya? Nggak nyampe 2 juta lah, tapi 1, berapa gitu kan. itu full semua. Full semua. Bilang, mah transfer uang buat beli buku paket. Gue nyokap gue TF, gue langsung beli tuh semuanya. Gue bawa ke kelas tuh, nih bu, saya udah beli semuanya. Dan yang apa teman-teman gue yang lain cuma beli beberapa, gue beli semuanya depan dia. Itu karena sakit hati, Cok. Maksud gue kayak, maksud gue, lu kan membimbing murid-murid lu jadi lebih baik kayak Gini, mulutnya pedes banget, Cok, rendahin banget anjing. guru-guru yang kayak gitu tuh menurut gue salah sih. Salah besar, maksud gue udah sampai bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ekonomi. Mungkin kalau menurut gue nggak tahu ya. Tapi kan kalau misalnya gue dengar cerita zaman nyokap bokap gue kan emang keras ya. emang guru tuh keras kan gitu ya untuk mendidik murid-muridnya kan. Iya. Mungkin emang dasarnya emang generasi kita tuh yang perasa banget gitu karena mungkin yang selalu ngerasa gue nggak pernah diginin kok sama orang tua gue, kenapa sama guru gue jadi nggak terima, terus ada ngebangkang yang kayak malah ngajakin gurunya berantem lah. Tapi gue kalau selama gue SMA dulu, kalau misalnya dibilang sampai ngajakin guru berantem sih enggak sih, lebih yang kayak ya udah gitu ya, saya salah ya udah gitu. Tapi kalau misalnya satpam mungkin ya kalau satpam maksud gue bukan berarti karena dia satpam gue berani ngelawan, nggak, bukan gitu. Tapi emang ada beberapa satpam yang kayak emang udah jadwal udah pulang tapi dia masih tutup gerbang tuh bete banget kan gitu kan. Tapi waktu pas zaman gue nggak terlalu yang kayak
enggak bu, saya gini nih. Enggak Enggak ya, Maksud gua enggak kayak, terlalu yang karena menentang banget ya. bukan karena apa ya, bukan karena gue menghargain lah jelas, tapi lebih tepatnya gue waktu itu berjanji sama nyokap gue nggak bakal pindah sekolah lagi, nggak bakal Oh, dewa iya, lagi, iya, Cari iya. aman. dari aman, jadi kayak ayo udahlah, Yaudahlah, yaudah terima. gitu. Yaudahlah, Jadi terima gue aja, jadi yaudah SMA aja. waktu itu SMA terakhir gue tuh waktu sampai lulus nakal gue cuma cabut-cabutan doang, jadi Enggak yang terlalu nggak sampai ini yang banget ya. bikin gue harus dikeluarin Brutal gitu. banget ya. Karena gue dijanji sama nyokap gue biar lulus SMA gitu. Tapi gue denger lu ngomongin sapam tadi. Lo ada gak sih sapam yang asik? Ada. Pasti ada gak sih? Ada. Sapam Nama yang asik. sapamnya siapa? Gue Mang Hendra. Gue udah tiga nih. Anjing banyak banget. Sampai apal gue. Kenal. Ipin, Hah? Ricky, Tuir. Gue kira Ipin Upin. Nih, kalau Ipin itu Botak. dia tuh Ipin botak nih, Ipin. tuh kan dipotong. Sorry ya, editor, tolong. Ipin itu ini gue ngomongin Ipin gak kelar-kelar nih. Iya, iya, Ipin nih. Ipin. Ipin. Iya. Ipin. Ricky itu kalau Ipin itu Ipin, si Ipin kenapa? disogok kalau misalnya gue mau cabut, sogok itu pakai Sampurnamil. Apapun Oh namanya. iya. Oh, iya. Kalau Ricky filter. Oke. Kalau Tuir nggak bisa sama sekali. Wih. Tapi Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Pasti ada satu sapam. Pasti ada oh, satu. gue kirain tuh area. tiga-tiganya tuh yang CS bat sama lu, ngerti Itu gak? gue inget banget 3 satpam itu yang Aha. yang 2 CS 1 enggak. Oh, oke. Kalau dipikir-pikir dulu kan zaman SMA kan kayak anjing gue benci banget nih sama Tuir nih. Tapi kalau dipikir-pikir emang tugas dia Iya, iya, anjing. bener-bener. Emang tugas dia kenapa gue yang dulu ngelawan. Iya, bener. Karena waktu itu gue sempat ngelawan yang gara-gara ini doang sih. Oh, jadi lu pembangkang banget ya? Lu tuh anaknya rebel banget. Enggak, Rebel banget gua di SMA ya? waktu pas ada kejadian di mana gue kalau nggak salah itu COVID SMA kelas gue lupa SMA kelas 3 berapa, berarti 2 atau kalau 3. Covid. 3 ya? Pokoknya udah lama gak masuk sekolah, Nah, ke sekolah pada gondrong-gondrong kan. Terus gue ke sekolah buat ngambil rapot, gue inget banget. Posisi rambut gue gondrong tapi nanggung gitu kan. Enggak sepanjang ini, masih pendekan lagi lah gitu. Terus itu tuh satpam yang gue bilang Tuir itu, gue gak tahu nama aslinya, makanya gue manggil Tuir dari SMA sampai sekarang. Dia gak ngebolehin gue masuk. Nah terus gue ngomong dong, lah Pak saya mau ngambil rapot terus gak boleh masuk gara-gara rambut segini belum panjang gue gitu-gituan, gue bentak-bentak ya. Maksud gue kan gue membela ya bahwa gue rambut gue masih normal. Maksud tapi gue kan yang ngambil raport doang gitu kan. loh, Maksud gue bukan ya. rambut gue juga belum panjang yang gimana enggak. Kan Tapi emang ganggu orang. berantakan aja karena rambut gue keriting kan. Di situ kesel lah gitu kan. Yang harusnya waktu gue bisa dipersingkat untuk ngambil rapot tapi malah didesak gitu ya. Iya, iya. Lama itu gue berantakan depan pagar sekolah. Gitu. Gue ada namanya Pak Budi. Banyak banget sapam yang namanya Pak Budi. Pak Budi. Gue ada namanya Pak Budi. Kenapa dia? Di sekolah gue tuh Pak Budi ada 2. Nah, Budi apa? Bedanya apa tuh? Budi 1 sama Budi 2. Budi 1 rese, Budi 2 asik. Oh. Kalau Budi XL Wih, kan kalau nama WA bapak tuh Budi XL, Budi ya Allah. Budi Telkomsel. Simpati. Iya. Iya. Si Merati. Anjing, si merhatiin tuh bapak-bapak udah tua kayak lu ya. Suryono, Udah tua ya. Simpati, Iya. Agus Las. Asep Galon. Asep Galon. Asep Gal. Asep. Indra Anjing. Indra Freon. Indra Freon. Anjing. Jadi gimana Pak Budi? Nah, si Pak Budi ini dia itu nyogoknya sebenarnya nggak ribet. Cuman mintanya mil-milan. Oh. Waktu sama zaman kayak- SMA kan duit gua nggak sebanyak itu gitu loh. Sebungkus dia harusnya. Sebungkus. Kalau gua enggak, Wah, kalau itu gua berat batangan. Nah, kalau lu kan ketengan gitu kan, Ketengan, batangan. Kalau gua bungkusan, sebungkus, baru bisa tuh keluar. Akhirnya gua PT-PT lah sama teman-teman gua. PT-PT. Udah tuh beli mil sebungkus. Gua dikasih duit ya, gua kasih ke duitnya langsung gitu loh. Anjing, gua bilang, abis duit gua anjing. Abis, cuma buat cabut doang. Terus lu juga belum beli rokok lu sendiri? Belum beli rokok sendiri. Gua bilang, minta-minta gua kayak orang bener anjing. Sumpah. Tapi siklus lu SMA itu rokok gimana sih, maksudnya kayak uang jajan, contoh kayak gue nih ya. Gue tuh kalau nggak salah ya, seingat gue SMA itu jajan gue per hari itu 100. Wah, gede juga ya. Lumayan SMA gue SMA gue Ih, lumayan. gede loh itu. SMA lumayan. Gue SMA tuh 100. Terus yang bikin enaknya lagi belum sama bensin. Jadi kalau bensin motor gue habis diisiin. ditambahin 20. Oh, ditambahin. Jadi 120 ya. Motor apa dulu? NMAX, itu masih Ah, NMAX. iya, standar sih. Nah, siklus gue itu kasih 100, beli rokok sebungkus nih. Waktu itu rokok gue Surya Pro Merah. Kalau zaman itu rokok itu harganya 19,5, buletinnya 20.000 lah. Gue masih sisa 80.000. Ke sekolah, gue selalu bawa bekal. Kalau nggak bawa bekal, ya gue makan bekal teman gue, kameramen.
Dia selalu makan bekal dia selalu gue yang makan. Kalau dia nggak mau ngasih, gue paksa, gue maling, gitu kan. Kalau nggak ada satu lagi teman kelas gue itu namanya Juan. Gue manggilnya Juan Babi. Karena Badan gede. Oh. Nah gue ngambilin bekal dia. Kalau nggak ya gue bawa bekal gitu kan. Ke bawa bekal kita makan bareng-bareng gitu. berarti lu bagian yang ngambilin, dia bagian bikin. Nah, Gua kalau kan kita beda sekolah ya. Enggak, maksud Ya, gua kan ceritanya maksud ya gua- peranggapannya ya. enggak, maksud peranggapannya. Nyokap gue yang bikin nih, lu yang makan. Iya kayak gitu. Enggak, Gue di rumah bilang makanan, nyokap gue nanya, makanannya enak gak? Enak. Udah lama Bikinin nggak lagi. tahu aja anjing, gue jual. Ya, pokoknya itulah. Beda cerita Gue istirahat pertama gue makan tuh. Istirahat pertama kita jam berapa sih kameramen? 9 ya? 10. Jadi istirahat pertama tuh jam 10. 10. Makan bekal jam 12 kadang makan kadang enggak tuh. Masih uang gue masih utuh 80.000 tuh. Gue beli kalau nggak salah tuh gue makan kalau makannya ingat gue makannya itu ayam geprek di kantin gue itu. Itu kalau nggak salah harganya 15 ya, 15-an. Masih ada sisa berarti 65 tuh. Pulang Abis buat nongkrong tuh. pulang nongkrong ke tongkrongan gue nih depan sekolah. Gue bilang itu tongkrongan sekolah. Gue cuma beli kopi hitam ya 3.000. paling 3.000. Buletin aja goceng lah sama misalkan gue pengen ngeteng rokok segala macem gitu kan, goceng. Masih sisa 60.000 udah kan. 60.000 kan rokok gue masih banyak ya. Udah tuh gue pulang rokok itu pakai sampai malam nih. Kan kadang gue juga waktu itu nongkrong di rumah sama teman-teman rumah gue kan, nongkrong sampai malam gitu. Rokok itu masih banyak ya gue pakai itu kan. Kadang make lah yang sisa 60.000 itu, kadang enggak gitu kan. Ya biasanya gue makan cuma 10.000 lah karena gue jajannya paling ya di rumah gue ada Indomie segala macam, nongkrong cuma beli kopi atau apalah gorengan gitu kan. Jadi saya gocap tuh. Nah, gocapnya itu gue tabung. Lu tabung. Gue jalan sama cewek. Effort. Iya, jadi Senin sampai Jumat tuh gue ada tabungan tuh. Saya bayangin ya sehari gocap kan. Lumayan. Di Sabtu Minggunya tuh duit gue 2,5. lumayan, Ada men. pegangan lah. Iya, Ada pegangan. kayak jalan dia zaman SMA kan kayak jalan yuk, kemana nonton udah aman banget itu zaman itu kan. Itu Dulu zaman dulu juga bioskop kayaknya nggak terlalu mahal ya. Masih 25. 25-an ya, 25-30 ya. 30-an ribu. Masih murah lah ya. Kalau lu gimana tuh siklus uang jajan dan perokokan lu itu zaman SMA? Uang jajan gua dulu itu, gua tuh tipikal selalu bawa bekal. Selalu bekal. Kalau emang lagi enak, ya gue bawanya masakan yang enak. Kalau lagi buru-buru gue bawanya mie, tau mie yang kotak tuh. Mie kotak kalau dibalikin tetap kotak kedua tuh. tuh udah kecetak. Iya, udah kecetak tuh, udah Tinggal di-print iya. Nah, gitu. Gue tuh tipikal yang bawa bekal gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya istirahat kedua, gue tuh jajan. Gue lupa SMA tuh, kayak gue gocap deh. Nggak nyampe cepet. Standar. Nggak nyampe cepet, karena kan rumah gue Deket banget, lu jalan kaki juga nyampe. Iya. Maksudnya kayak ibarat lu misalnya satu sekolah sama dia nih. Nih, jemput dong. Lu juga Iya, lu juga Iya. maksudnya ibarat lu ogah juga kagak mungkin orang deket mungkin. banget. Iya, orang deket Bangsa. banget, iya. Heeh. Tau juga mau nolak gak enak. Oh berarti gitu ya? Ibarat Ternyata Gojek juga berapa dari sini ke rumah lu? Paling ceban. dulu tuh masih 7.000. Dulu awal-awal Gojek, awal-awal Grab tuh masih 7.000-an ceban lah. Berarti lu sering naik Gojek. Sering. Gua 7.000. Gue selalu naik Grab. Dulu tuh gue itu SMP deh, gue SMP masih pakai jemputan. Ah, di jemputan sekolah lu? Ada. Enggak, bukan sekolah gue. Jadi di sekolah gue tuh ada yang ya yang tua-tua lah bikin jemputan, ngerti nggak? iya. Gue juga ada. Gue juga pernah itu SD. Tuh kan. Kalau uang jajan justru gua pas SMA dikasih mingguan. Jadi kayak setiap 2 minggu gua dikasih sekian. Kita kalau udah habis baru minta. Gue sempet bulanan. Itu kayaknya lebih hemat deh. Iya gak sih? Gue ke SMA kelas 1 itu bulanan gue sejuta. Sebulan sejuta. Sebulan sejuta itu termasuk dikit. menurut gua. dipandang orang kayak uang jajan lu berapa sebulan berapa sejuta. Kalau lu bagi aja kata gue kan. Bagi 30 hari. Iya, bisa 30.000 40.000. Iya. Tuh kata gue ya itu pernah itu kelas 1 SMA satu SMA gitu. Pas udah kelas 2 SMA 100. Makanya dulu zaman gue sekolah kelas yang pas gue udah pindah ke negeri itu karena jajan gue banyak, gue tuh sama teman nggak pelit. Ibarat kayak gue mau cabut sekolah nih, bantuin gue dong lemparin tas gue. Ntar gue kasih 20.000 gitu kan, karena gue ngerasa ya udahlah ini ntar gue besok bakal dikasih lagi gitu. Makanya zaman SMA tuh, kenapa sih lu dulu waktu SMA nongkrong mulu? Gak mikirin duit, coba besok bakal ada lagi. Coba sekarang, wah nggak ada duit gue. Iya, Harus 1.000 seminggu. Makanya kalian nonton. Biar kita banyak duit. Biar kita Bantu kita beli supercar. Wih. Amin. 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 Ayo isi busy. Larinya ke easy busy lagi. Hard selling banget. Gitu. Hard selling banget. Tapi balik ke easy peasy, tempat nongkrongnya
Tempat nongkrongnya enak. Jujur enak. Gue baru tahu kalau tempat kopi itu ada PS5-nya. Gue pikir Ini. rental. Nih, pokoknya ntar yang buat pengen tahu tempat di mana di sini ada mapsnya nih. Iya. Nih, di sini ya. Intinya di sini. Ini easy peasy. Ada yang di Legenda, ada yang di Kemang. Tapi kita mau nunjukin Cibubur aja karena Cibubur kan kayak aja. situ produksi Cibubur, kita pengen membranding Cibubur itu tempat yang asik dan keren. Kopinya enak-enak, harganya worth it banget. Maksudnya buat anak-anak kuliah, SMA masih affordable lah. Oh iya, gue pengen ngomongin nih soal nongkrong-nongkrong apalagi zaman SMA. Zaman lo SMA itu lu nongkrong di mana sih biasanya? Di luar tongkrongan sekolah ya. Cibubur nih. Ya lu nggak ikutan, tapi lu ntar ikutan tentang Bekasi ya. Cibubur dulu nih. Cibubur. Gue dulu deh ya. Gue tuh dulu SMA itu nongkrong di kedai pojok atau kepo. Tahu nggak lu? Tahu. Citra Grand. Gue pernah nongkrong. Gue nongkrong di situ. Dulu gue nongkrong di situ hampir tiap hari. Kadang kalau misalkan emang bosen, gue nongkrong di Escape Now. Tau kan Escape Now? Yang sekarang tuh jadi tempat kopi ini yang di samping Ciputra ada tempat kopi lagi. Oh. Jadi di situ ada namanya iya, Escape iya, Now iya, dulu iya, iya. di situ. Nah, Oke, kadang juga gue pernah di Garden XX1. Iya, itu ya. selalu. Tapi Dan harganya- selalu pesen Javati. Javati. Yang murah. Oh, iya. Biar Dulu murah. Sekarang berapa sih, Mam? Sekarang harganya 50.000 Emang dulu berapa sih? Dulu tuh 25-an. 25-an seinget gue. Dulu 25-an, sekarang tuh udah 40-an ke atas. Dulu tuh ibarat kayak nongkrong di Garden XX1 tuh dulu berasa kayak Bentar. Kasian gak dia. Tongkrongannya keren. Kasian Namanya gak Escape. Namanya Kasian gak diajak. gue Iya. kayak orang terpelosok kayak enggak. lu primitif mundur. Lo nggak ngerti. Enggak, waktu zaman SMA itu kan emang nongkrongnya tempat gitu kan. Maksudnya kayak Iya. ya duit dari orang tua juga gitu kan. Ya udah nongkrong situ kan. Ya udah nongkrong. Dulu kayak ngerasa keren banget nongkrong situ ya. Sekarang kalau nongkrong situ, nggak usah dah, cara murah-murah aja gitu kan. Gue di situ. Warung-warung aja lah. Kalau lu di mana dulu SMA? Gua SMA. Gue SMA itu lebih sering di warung sebenarnya. Jarang di tempat Tapi sempat kafe. di kelas 11 itu kan mulai online ya. Oh iya, jam-jam online. Ini soundman gue kan satu angkatan sama gue nih, sekelas malah sama gue. Nah dia itu tuh zaman covid tuh kapan sih? 2019. Audio man kapan? 2020-an. Itu berarti kelas 11 ya? 20 ya. Kelas 10 semester 2. Kelas 10 semester 2 itu kan udah mulai online. Lu sekolah tahun berapa sih? 22. Oh, lu di bawah gue setahun ya? Iya. Nah, gue kan harusnya angkatan. Gue tuh harusnya angkatan sama lu. Nah, ini fun fact-nya. Gue itu telat masuk SD. Oh. Dia harusnya Bohong, gak naik kelas, bohong. Enggak, goblok. Bohong. Biar nggak malu aja. Biar gak malu Enggak, aja, bohong. bukan. Emang Jokin, maaf. gue panggil mak gue nih. Mak gue nih. Gue panggil. Mama. Emang gue nggak apa ya? Bukan. Emang gue ini telat. Dia harusnya tuh di umur berapa sih masuk SD itu? 6 ya? 6 ya? Nah gue tuh umur 7 baru masuk SD gitu, karena gue pindah dari Kalimantan, gue baru pindah ke And then, Jakarta. tadi- And then pas mulai covid kan online tuh, jadi kan renggang banget, maksudnya waktu tuh istilahnya nggak harus yang kita bangun pagi, harus ke sekolah apa segala macem. Nah gue tuh sering main-main ke daerah Jakarta Timur, Jaksel situ gitu loh. Mainnya tuh sampai yang ke sono gitu loh. Arun Dina sana lagi ya? Di sana lagi segala macam. Terus nongkrong ya apa ya? Emperan juga sih ujung-ujungnya. Kalau biliar nih, biliar lu biasanya mana? Biliar. SMA. SMA biliar. Oh, gue selalu waktu itu tuh di depan Legenda Wisata. One shoot. One shot. Masih ada gak sih? Udah gak ada? Masih ada, Oh, masih ada. masih ada. Kalau dulu tuh gue di kota wisata, Fantasi. Oh, Fantasi. Iya, Iya, gue juga di aduh, Fantasi tuh. anjing. Itu tempat sumpah banyak banget kenangannya di situ sih Iya, gue. iya, iya. Kayak sayang banget sih itu tuh anjing. Heeh. Itu soalnya tempat pertama kali gue biliar. Gue tuh pertama kali biliar di situ SMP kalau nggak salah. Lu Cibubur mananya, Bro? Aduh. Coba dong lu dong. Lu Cibubur mananya, Bro? Gue sih Cibubur agak Jakarta ya. Oh, ke Jakarta. Nah, gue Tambun aja. Nah, tapi fun fact gue nggak di Tambun ya. Gue tuh emang masih di kota. Cuman karena emang Bohong. jangan gitu dong. Percaya. Gue bukan orang Tambun. Bukan orang Tambun. Coba jelasin dong lu di mana? Gue tinggal di daerah Asem lah. Pasti orang-orang kalau nonton ini taunya Asem Tugu Bambu itu udah pasti. Nah, di daerah gua ini banyak banget sekolah yang emang gabungan antara dari sekolah Tambun sama daerah gue ini. Jadi tongkrongannya tuh kadang bisa di satu tempat, berbagai sekolah nongkrong di satu tempat itu. Oh. Kayak ntar ada
suatu tempat namanya sebut kayak adalah pokoknya Jaga aman, main aman. Nah di situ nanti ada satu tempat lapangan gede, tapi ada warung juga di dekat komplek. Jadi setiap warung tuh ada yang nempatin. Ntar ada yang sekolah. Oh, warungnya banyak. Okay. Ntar ada yang anak Al-Azhar, Grand Wisata di situ, Grand 5 Tambun di 5 Selatan Tambun di situ, sekolah gua di sini. Gitu. Tapi kalau ngomongin Al-Azhar ya, emang di angkatan berisik banget itu potnya. Zaman gue SMA itu emang Al-Azhar tuh emang apa ya? Pemenang TikTok sih dulu ya. Iya. Dulu ya. Sekarang kayak udah sepi banget nih. Lu membahas jiwa-jiwanya. Ya, tapi nggak nahan Lu- sih emang lu cewek. jangan- Maksud gue kayak dia ciri khas banget kan anak-anak Al-Azhar tuh Jipon. cewek-cewek jipon terus bajunya crop rada crop gitu iya. kecil terus roka Span, span terus iya. pakai flat shoes gitu terus pakai tote bag aduh naiknya mobil jazz iya kan Setelan banget. setelah anak Al-Azhar banget tuh Al-Azhar yang dulu ya. Global juga gitu gak sih? Lu jangan ngomongin global deh, gue takut. Kok gitu? Kenapa? Oh iya, Gua tahu. aku lupa. Kita cari aman aja. Jadi gue takut. Ya udah ganti deh jangan global. Ya, Al-Azhar juga. Tapi enggak maksud gue global cantik banget. Iya. Banget maksud gue. Maksudnya Al-Azhar global tuh. Global itu apa sih? Global mandiri sini, kok. Sini. Sekolah apa? Sekolah internasional juga. Kalau ibarat kelas Al-Azhar nggak sih dia? Sekelas ya? Kelas. School. Elit lah, elit. Lab Setara school ya. Iya, Lab school ya. Maksud Masuk gua, lah, Star. yang bikin takut itu ya enggak maksud emang bagus itu sekolah nggak ada takut sih. Takut masa lalunya. Tapi ngomongin kesenjangan ini nih. Apa? Ngomongin ekonomi anak tongkrongan yang agak elit. Kalian pernah nggak sih berada di lingkungan itu terus ngerasain namanya kesenjangan? Oh iya dong jelas. Oh, lu merasa kayak Iya, pernah kayak anjing, kok dia mau. Oh iya. banget. Iya. Tapi mereka kayak nggak masalah main sama kita. Sebenarnya nggak masalah. Kalau dulu zaman gue SMA tuh kayak gini. Mungkin karena mungkin ini relate ya buat anak-anak muda yang kayak tinggal di sebuah ibu kota yang orang-orang berduit. Kota-kota satelit lah, nggak harus Iya. ibu kota. Yang teman-teman itu orang-orang berduit, orang-orang anak-anak pejabat segala macam. Rokok jauh juga ya. Kayak gue contoh teman-teman gue lumayan banyak orang-orang berduit juga gitu kan. Dan gue tuh kadang kalau misalkan nongkrong di saat waktu zaman SMA di saat gue emang gue nggak ada duit, ya gue nggak keluar. Iya. Karena gini, dulu tuh gue punya prinsip yang kayak lebih baik gue beli sendiri daripada gue jalan sana itu dibeliin. Karena pasti cepat atau lambat ketika lu sering dibeliin sama dia, lu bakal jadi budak. Buat gue ya. Sama mungkin diungkit gak sih? Mungkin beberapa orang ya, tergantung orangnya. Tergantung Tapi seorang. secara nggak langsung yang gue takutin itu doang sih, yang kayak gue takut ketika kalau misalkan gue udah terlalu banyak over ditraktir sama doi, dia bakal seenak yang kayak gue, lu tolong dong iniin gue gitu kan. Jadi gue Ambilin ini dong. karena gue apalagi gue tipe orang yang nggak bisa disuruh-suruh dan gue bukan tipe orang yang nurut sama orang gitu. Iya. Gue Apalagi mungkin dari mereka tuh kadang kesannya bercanda ya. Cuman ada di mana kita ngeri gak sih mood lagi nggak enak Iya, salah benar. nangkep. Iya. dapetnya 5.000. Timingnya jelek. Timingnya Iya, jelek. benar. Ya udahlah mending menghindari lah ya. kalau di sekarang ya nggak ada duit, kalau penting keluar, nggak penting nggak keluar gitu. Kayak ini penting banget nih Ini masalahnya. penting nih, ini gue lagi nggak ada duit sama sekali nih. Ini penting banget. Ayo, Oh, jadi lu karena nggak ada duit lu di sini. Kan penting. Oh, kan iya. penting. Sama sih gue Ingat nggak ada guys, duit kita juga. di sini untuk uang intinya. Realistis. Ini soundman sama editor harus ada gaji nih. Enggak. Oh enggak, editor aja. Soundman sama editor tuh udah kaya anjing. Iya. Sebenarnya. Jadi gak apa-apa lah udah. Nah, Nih, buat kita aja lah. Tolong maklumin ya. malah talentnya yang miskin-miskin ini. Iya, tolong ya. Hei, saya ini, aduh, hidupnya udah mulai. 2 sama kontol 1. Aduh. Tapi gue sempat ada di lingkungan yang emang gimana ya? Dibilang mereka background keluarga ada, iya. Tapi entah kenapa gue malah lebih nyaman main sama mereka bukan karena uangnya, tapi gue takut dipandang gue temen sama mereka karena uang, ngerti gak sih? Nah di situ ketakutan gue adalah sama kayak lu. Gue takut ketika emang gue terbiasa sama perlakuan mereka. Dibudakin. Itu satu, kedua takut diungkit gue. Bukan berarti gue menyalahkan atau
ngecap orang kayak mereka pasti ngungkit ya, enggak. Iya. Tapi lebih kayak gue tahu diri aja kayak Tergantung ya. kayak udahlah, daripada emang gue maksain buat nongkrong sama mereka, mending gue jaga-jaga. Kalau emang diajak gue bilang nggak ada. Tapi entah kenapa mereka tuh baik-baik banget, sumpah. Iya. Kayak, ya gue main sama lu bukan karena duit lu, Mi. Gue main sama lu karena mau sama lunya. Di situ gue langsung kayak, ah anjing. Itu sentuh sih. Gue juga sering digituin yang kayak ibarat keluar ya, wah duit lagi. Gue bukan butuh duit lu, gue butuh lu. ya. Iya, Anjing. Kan langsung kayak ya udah deh, ayo gitu loh. Terus buat teman-teman gua yang nonton ya, yang gua lagi nggak ada duit dijajanin, gua nggak ada motor dijemput, gua butuh seseorang buat cerita, lu ada, sumpah gua sukses, lu bakal tetap, gua inget men. Makanya pas lu kalau emang tahu yang pernah mungkin gue spill yang mobil gue bilang Ferrari. Wih Ferrari itu men, Ferrari. Ferrari itu men. Ferrari men. Mobil gue tuh dibilang Ferrari. Yang nggak tahu ya, nih Hilmi punya Ferrari warna merah. Entah pokoknya di konten selanjutnya, entah kita vlog jalan-jalan atau apapun, itu bakal ada muncul warna merah. Lu pokoknya. pernah lihat gak Ferrari warna merah 4 pintu? Pokoknya kalau jemput cewek, nyokapnya keluar dibilang, atas nama siapa mas? Gak ada yang pesen. Mau jemput anak situ. Bukan. Kan udah gue bilang kan yang muka lebih mirip Grab tuh elu. Tadi gue datang sini bawain kopi, bilang siapa yang pesen Grab mas? Gak ada. Katanya gue disangka tukang Grab yang lebih cocok muka Grab dia anjing. Nah itu karena mungkin apa ya? Gue masih di bawah. Jujur gue kalau lagi nongkrong sama teman-teman gue nih, banyak kan yang kayak gitu kan temen SMP gue sih. Mobil pada keren-keren pak, sumpah. SMP udah pakai mobil. Ada. Nah di situ gue Gila. yang kayak anjing. Gak usah kaget kan teman kita yang itu juga. Yang Iya. one, Gitu yang alah. Lanjut kan nih. Lanjut. Nah terus Maaf ya. Aku minta maaf. lupakan gue. Oh iya. Nah di situ gue yang kayak udahlah bodo amat, gue diceng-cengin, mending duit mereka enak. Iya. Buat teman-teman SMP aja Hilmi nih, lihat nih Kelakuannya ternyata apa yang terpendam selama ini seperti ini. Tanya. Jangan baik-baik. Mangkat. Gue zaman SMP dari SD. Nih. Kenapa dia? Jadi soundman kita itu teman gue dari bener-bener teman pertama gue di SD kelas 1 dia. Pertama rumah sekomplek, ya kan. SD, SMP, SMA bareng terus. Anjing dia ketapang juga dari SD. Apa? Dari TK, TK cok. TK, KB, Set. KB, playgroup. KB. Lu KB sama dia. KB Enggak, keluarga enggak, berencana cok. Weh, enggak goblok, bukan dong. Pil gitu mah, Bro. Ambigu. Astagfirullah. Kok lu tahu itu pil? Gue nggak tahu itu apa. Demi Allah. Balik lagi. Next ya. Balik lagi itu tadi jadi soundman gua itu temen gue. Lu Nih, malas. Framing orang tapi di framing. Iya. Mau dia dibantuin jangan sampai Hingga waktu perpisahan tiba. kenapa dilanjutin sih? Iya. Gitaris aja gitar. Dah Mau lanjut. udah. Ntar lu dimarahin sama editor lagi mainin gitar anjing. Gimana dia itu? Suara gitarnya masuk nih. Editor gue nih temperamen men. Iya. Sumpah dah. Takut gue juga Nah, ini. sekali gitar jangan dimainin ya. Iya. Kalau mati gua ngedumel mulu. Iya anjing. Gue gak tahu nih soundman gue juga temperamen gak nih. Iya, kita lihat aja ntar nih dilempar mic kan, bingung loh. Jangan dong. Sebenarnya tuh yang apa ya? Yang pressnya sebenarnya talentnya anjing. Nah ini lu sama soundman udah temenan berarti dari TK. Dari TK. Enggak, dari SD. dari Gue baru SD. masuk SD di Ketapang tuh baru masuk dari Berapa SD. tahun berteman? Ya, 12 berapa? Iya, 12 tahun berarti. 12 tahun. Gila. Sampai sekarang berarti enggak 12 tahun dong. Lebih. Harusnya yang podcast tuh berdua men. Kan Kevin Des gitu bersahabatan. Yaudah keluar dulu. Yaudah gitu udah ya. Ya gue udah temenan sama banget sama Tapi keren loh, soundman. maksud gua jarang ada pertemanan yang Nah dari itu SD. yang kayak tadi kita bahas. Gua sampai ada sampai sekarang. Ah, lu ada? Gue tuh ada sahabat kecil gue yang kayak gue ngomong sama dia. Kayaknya sejauh apapun gue nongkrong pasti Ke dia. balik ke lu. Namanya Alip Arza nih, kalau nonton sahabat gue, dia dari kecil sama gue, mungkin dari sebelum SD kayaknya, karena satu komplek sama gue, rumahnya depan-depanan sama gue. Doi itu sekarang kuliah di Turki, itu yang bikin kita sekarang jadi jarang nongkrong. Jadi balik tuh kadang setahun sekali atau misalkan berapa tahun sekali gitu.
Tapi kalau udah temenan lama enaknya gitu ya. Maksudnya, Itu lu mau berantem kayak apapun, pasti ujung-ujungnya ada bakal bonding gimana lu ada bonding gimana bakal Malah balik balik lagi. lagi. Malah gue kalau sama Alip tuh hampir nggak pernah berantem. Kayak ibarat mungkin kayak misalkan bete kayak anjing nih orang nih nggak pernah balas chat gue segala ngedumel pernah, tapi balik lagi ntar juga reda sendiri gitu. Dan dia pun juga pernah merasakan hal yang sama yang kayak gedek sama gue karena sikap gue apa. Tapi akhirnya nggak pernah berantem yang kayak anjing lu bangsa tuh. Karena udah tahu satu sama lain. Dan yang enaknya juga gue nggak tahu ya semua orang rasain juga, tapi kalau gue sama dia sampai nggak ada titik di mana kita bercanda yang bikin baper, nggak ada. Ibarat mau ngatain kayak bapak lu miskin gitu kan itu udah biasa lah. Nggak ada boundaries, lu Enggak. harus jaga hati dia. Karena dari Kalau kecil ngomong. gitu, Nggak gitu ada. sih. Enak gitu kalau punya temen dari kecil. Nah itu. Ada, cuman udah nggak ketemu lagi sekarang. Anak di Malang, udah. Dulu gua fun fact, gua masuk SMA yang kemarin itu karena dia, ngerti gak sih? Jadi kayak gua pas lulus dari SMP bareng sama dia, itu zaman-zaman COVID. Itu emang dari kondisi beberapa orang kan ada yang ngedown, ada yang apa. Alhamdulillahnya gua nggak terlalu kena dampak itu, tapi temen gue ini kena. Jadi pas emang gua harus langkah ke SMA milih sekolah baru, gue ditawarin sama orang tua gue A B C D pokoknya yang agak bagus. Nah temen gue ini cerita tentang keluarganya yang lagi ngedown, terus bilang nih lu kalau emang nanti nggak bareng sama gue ditemenin siapa. Nah di situ gue kena, jadi kayak ya udahlah gue turunin ego gue buat ya udah gue bareng sama dia. Nah di situ mak gue kaget kan pas gue bilang aku mau di sini sekolah ini. Dia kaget, serius soalnya itu sekolah jelek sebenarnya, sumpah. Lebih yang kayak apa ya, ngomonginnya gini deh, Hubungan anak. dulu Bukan ya Hah, maksudnya gimana? Buang anak jin. bukan buang anak sih, lebih Woi, kayak mulai ke horor nih ntar nih. buang anak sembarang. Nggak tahu sih, itu kayaknya mitos dulu. Nah pokoknya intinya Mitos sekolah. Ntar bakal ada segmennya horor mungkin nih. sekolah gua dulu bekas kuburan. Udah, oke. Berarti Ya terus ya udah balik di lagi? situ gue mikir kayak aduh iya lagi gue udah sama dia bareng-bareng dari dulu. Terus gue ngerasa kayak dulu gue pas nggak ada dia nemenin gue, nah sekarang gue lagi ada dia nggak ada, gue mau deh. Nah mungkin itu pikiran pendek ya, cuman pada akhirnya kok menyesal saya ikut dia karena Menyesal, kesal. gak bilang gue nyanyi lagu apa, lu nyanyi apa? Chemistry mana sih? nih pilihan gue tuh tadinya di Al Azhar agak bagus, Al Muslim sama Torik bin Ziyad. Abis itu Terus nggak terus. Lanjut. lanjutnya nggak didengarnya. Dengar. Gue dengar. Lanjut. Ngambek. Terus iya gue denger dari tadi. Gue dengerin. Terus ya udah dari situ pokoknya dari standar sekolahnya aja udah beda jauh kualitasnya. Gue harus nurunin sekolah yang harusnya di mana jadi kemana, karena dia jadi kayak apa ya, ada relation yang sama dia tuh sedip itu gitu loh, kayak Relationship. iya jadi kayak yang Maksudnya kayak pertemanannya temanannya lebih kayak ya udahlah. Berarti lu FWB sama dia? Enggak dong, relationship tuh enggak harus tentang Kenapa sih kasihan lu dibecandain mulu lagi serius? FWB kan friends with benefit. Maksudnya benefitnya kan Benefitnya lu banyak. dapet kan benefitnya dari dia kan. Iya, enggak yang kayak lu pikir anjing. Gue mikir apa? Loh. Yo, orang kalau di FWB kan agak Gue malu aja FWB nih sama lu semua nih, kita FWB men. Iya, Kita dapat benefitnya kan. Benefit dari lu gue tanya. Gue pulang. kayaknya udah agak panjang ya guys obrolannya. Iya oke, berarti lu sama temen lu udah ada boundaries, maksudnya nggak apa ya? Masalah sebesar apapun tuh ya udah lewatinnya bareng gitu ya. Bareng, cuman sekarang Bareng mungkin terus. karena mau udah beda kota kali ya. Udah kayak Terus lu gak ada rencana buat kesana buat nyamperin dia main? belum sih. Mungkin next kita bakal ke Malang ya, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke Makanya Malang, tetap kita- tonton kita. Biar kita ada ongkos. Hotel kita dari kalian ayo bantu. Tempat kita tidur, kalau nggak kita tidur di trotoar nih. Iklan jangan di skip. Iklan jangan di skip. Tonton sampai habis. Kalau bisa download aplikasinya. Mau itu pinjol juga, ya udah. Ayo sebut brand, jangan. Woi, Kameramen sensor. Aduh. oke. Udah agak ngalor ngidul ya obrolannya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya juga bingung ya
kalau ngebahas masa muda tuh, karena banyak banget cerita-cerita yang banyak banget, dan kita nggak bisa ngupasin satu-satu, kita harus cerita spesifiknya begini Bakal panjang sih. bakal panjang karena banget. ya orang-orang kan dulu bilang kayak, aduh gue pengen cepet-cepet lulus SMA nih, gue udah capek gini. Tapi mereka tuh baru sadar setelah lulus tuh emang puncaknya kehidupan itu, serunya hidup tuh ya zaman-zaman Zaman-zaman SMA. SMA. Jadi buat kalian yang masih SMA, jangan terlalu mengurung diri lah. Puas-puasin, tapi jangan yang berlebihan ya. Maksudnya jangan yang barbar lu sampai sentuh narkoba, Yeah. apapun itu, yang lu Having mabok-mabokan sampai sex gitu. having sex. Tatoan tapi tak pakai narkoba. Iya. Iya. Pakai gak sih? Enggak. Enggak, sumpah enggak. Ini enggak bercanda, tapi emang enggak. Ya. Ya, jadi gitu yang gue bilang tadi, masa-masa SMA itu hal yang nggak bisa lu lewatkan. Sometimes lu bakal kangen banget ya, yang kangen namanya upacara, Iya. terus kangen cabut, terus jam kos, terus tidur sama. Gue Apaan kaget tuh? demi Allah, itu apaan? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Itu hanya distraction sementara ya. Ya, kita bakal kangen juga yang namanya suasana kelas segala macam. Jadi makanya nikmatin aja, walaupun emang gue tahu banget buat anak-anak sekolahan yang bermasalah, dan gue pun juga anak-anak bermasalah. Betul. Yang lagi ada di proses itu. Mau entah kalian bermasalah dengan akademik atau misalnya soal pertemanan, nikmatin aja, karena pasti ada kok di mana titik yang lu bakal kangen banget SMA. Benar. Dan mungkin SMA itu tempat orang jadi kebentuk lah karakternya lah. Mencari jati diri itu di situ sebenarnya. Maksud gue tuh kayak zaman-zaman ketika lu udah lulus SMA itu, Wah, itu bakal jauh lebih berat sih. tergantung juga sih. Kalau misalkan emang dari kalian itu adalah orang yang beruntung untuk kuliah, itu masih setengah untuk diperlihatkan tentang kehidupan. Ini bukannya gue sok tua untuk ngomongin hidup ya, maksud gue dengan point of view gue aja gitu. Jadi buat orang-orang yang nonton yang lebih tua dari gue, ini dari point of view gue doang. Kalau misalnya buat dari kalian yang lulus sekolah itu langsung kuliah, mungkin masih ada titik yang ya udah kelarin dulu kuliahnya. Mungkin ada beberapa yang kuliah sambil kerja gitu kan. Tapi buat kalian yang lulus sekolah langsung kerja dan tidak ada kemampuan buat kuliah, ya tetap semangat, karena Itu bukan kekurangan juga. iya, maksud gue ya karena kan kuliah itu nggak semua orang bisa kuliah kan. Maksud gue tetap semangat aja sih, karena gue tahu Susahnya. ngelihatnya kayak ibarat teman-teman pada kuliah, karena kan gue pernah itu di zaman gue baru lulus tuh, 2 tahun gue nggak kuliah, yang kayak gue tau rasanya itu nggak enak, yang kayak ketika ngeliat teman-teman pada kuliah, kita di rumah, terus kerja juga belum segala macam. Tetap semangat aja sih, karena hidup itu surprise man. Lu nggak pernah tahu Bener. besok lusa atau minggu depan lu jadi apa, lu jadi siapa. Tahu. Jadi tetap semangat aja. Nikmatin aja sih masa SMA gitu. Apa sih maksud gua? Apa sih susahnya lu cuman sekolah, belajar terus kayak ya udah, kalau misalnya emang lu ini ya tinggal main, lu masih dapat ongkos dari orang tua kan kayak gitu. Iya. Inilah kalau syuting di luar. Iya. Ya, jadi kalian nonton biar bisa bikin studio aja. Capek gue juga syuting di luar kayak gini. Tiba-tiba jedak-jeduk. Tiba-tiba ngeng. Mungkin segitu aja dari video kita kali ini. Karena kita udah kehabisan topik mau bahas apa. Udah larut juga sih, udah mulai gelap. Next Daripada kalian konten daripada kita susah nanti ngeliat kameramen sama editor kita ya. Iya. Soundman kita juga nih rada-rada mungkin nggak kelihatan nanti. Gelap ini kulitnya. Iya. Bisa ini udah mulai menghilang. ini. Mulai menghilang dari Visible mereka tuh. visible banget. Jadi kita masih tetap masih bilangin bahwa kita bakal nunjukin konten kita yang bakal seru-seru. Kita bakal ngundang podcast. betul. Bakal ngundang bintang tamu yang bakal keren-keren. Oke. Yang mungkin kalian juga bakal kenal. Dan kita juga bakal bikin project-project lain selain podcast. Jadi tungguin aja. Betul. Tetap pantengin di channel ini Produksi Anak Cibubur. Dan follow juga IG-nya Produksi Anak Cibubur, PIC Media. IG. Mau di sini. linknya di sini? Di sini. Oh capek ya udah, oke di sini aja ya, di tengah sini. editor. Di tengah sini. Ini nama IG-nya. Kalau nggak di description di bawah, di description di bawah ada. Jadi kalian tinggal copy paste aja. Pokoknya pacmedia.ig dan IG kita masing-masing yang ada Di situ sini. bakal ada update-update yang seru-seru. Ya, dan IG kita di sini, kita masing-masing di sini masing-masing deh, di sini satu. Ya, jadi gitu. pantengin terus dan Oke, sudah kita
Like kalau suka, kalau nggak suka Ya udah dislike aja, nggak apa-apa. Kalau kalian Ada cerita-cerita SMA yang menarik. dan kalau kalian punya cita-cita yang pengen kita bahas, komen aja nanti bakal kita bahas. Betul. Tungguin next konten selanjutnya. Thank you Oke. and see you next time. Bye bye.